Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam nih buat teman-teman dari waktu Indonesia bagian Timur, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Perkenalkan, saya Elka Saraswati dari tim KKN PPM UGM Tirun, dan teman-teman sedang mendengarkan podcast Suara di Bangkara. Nah, sore, malam. Hari ini kita syuting malam lagi teman-teman. Setelah sebelumnya sore terus, kali ini kita malam lagi nih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman ngobrol saya adalah Mas Novian Ardi, Wih. salah seorang seniman gamelan di Yogyakarta dan mahasiswa dari Institut Seni Indonesia juga ya di Yogyakarta. Halo Mas Pian, apa kabar? Halo, Halo. apa kabar? Selamat malam. Halo. Bagian dari imunitas kita. Jadi ya tetap jaga kesehatan ya harus gembira aja. Oke, mau ada PPKM, ada kawan-kawannya itu tidak perlu terlalu dipikirkan ya nggak Mas? Hmm, Sekarang Mas Pian hmm. lagi di mana nih posisinya nih kalau boleh tahu? Ini posisi di Sanggar di Bantul sih. Eh, Oh, Lebih tepatnya disebut Omah Cangkem nih, Sanggar ini. Omah Cangkem. Hmm. Boleh disebutkan Omah Cangkem itu Omah sanggar Cangkem apa? itu jadi sanggar, kalau terfokusnya sih di Karawitan anak-anak itu berada Hmm. di Desa Karangjati, Kasihan Bantul Hmm. itu yang ownernya bernama Bapak Pardiman Joyonegoro. Hmm, oke, oke, siap, siap. Nah gitu teman-teman. Jadi eh, Mas Novian atau Mas Pian ini bakalan sharing-sharing nih tentang pengalaman yang keluar negeri ya, ceritanya membawa gamelan. Wah, keren. Sharing-sharing nih tentang pengalaman yang keluar negeri ya, ceritanya membawa gamelan. Wah, keren banget posternya gitu. Aku terbang ke negeri seberang itu temanya Wah, bikin semalam banget itu. Apa tema yang puitis-puitis tiba-tiba bikin itu. wah, aku Oke. termasuk kaget itu lihat tadi posternya. Wow, terbang ke negeri seberang. Wow. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman mungkin yang udah nyimak dari awal gitu ya. Kemarin kita udah ketemu dengan Kak Lisandra Acil, terus ada Mas Unggul, Mas Made Monster Kata gitu. Seniman-seniman yang sangat-sangat berbakat nih di bidang kebudayaan gamelan nih. Nah, kalau sekarang kita ditemani eh, Mas Novian yang sudah ke dunia internasional juga ya, membawa gamelan gitu. Wah, mantep banget nih. Gimana Mas? Boleh ya untuk awal-awal nih, gimana sih Hmm. rasanya Mas keluar negeri bawa-bawa gamelan? Bukan bawa-bawa gamelan yang berat, menjadi seniman memperkenalkan gamelan gitu Mas. Ya, pertama sih pasti bangga sih. Mhm. Kita, terutama aku sih, dulu kenal gamelan atau belajar gamelan tuh dulu nggak ada bayangan, wah iki kok aku dengan aku nabuh gamelan bisa sampai luar negeri, bisa sampai luar negeri, bisa membanggakan mengharumkan nama Indonesia, memperkenalkan gamelan ke luar negeri itu nggak pernah terpikir sama sekali. Dan apa, saya diberi kesempatan itu yang pertama bangga, senang, dan ya ora nyongko, nggak nyangka aja, dan wow gitu aja. Gitu, jadi yo nggak ada kata lain selain wow dan matur nuwun Gusti itu. Oke, siap-siap. Oke. Nah, kalau Mas Pian nih udah berapa lama sih Mas Pian diperkenalkan dengan gamelan gitu atau main dengan gamelan? Hmm, Atau main dengan gamelan? hmm. Kalau diperkenalkan dengan gamelan sih berawal ketika itu aku kecil, lalu Mhm. di televisi kan pada zaman dia tahun-tahun 2000-an awal itu kan pasti ada yang namanya pergelaran wayang kulit, entah itu di TVRI ya maupun di Indosiar itu. Nah, waktu Mhm. itu bapak itu saya apa sering nonton TV, dan aku kepo ini acara apa sih, sampai akhirnya dikenalkan ini adalah apa, wayang. Nah, wayang ini Mhm. wayang ini biasanya diiringi dengan gamelan. Nah, dari situ sih saya kenal gamelan. Lalu ada cerita unik sih Mhm. tentang gamelan waktu saya kecil itu, waktu diajak liburan ke Gembira Loka Zoo. Waktu itu Oh ya iya. saya mungkin umur umur 3 atau umur 5 tahun itu, rombongan Mhm. sama saudara. Mhm. Nah, setelah sampai sana, Mhm. ternyata di sana itu di sebuah ruangan
itu ada sebuah pertunjukan karawit, wah bukan karawitan, pertunjukan wayang kulit, dan kami sekeluarga besar tuh nonton ke sana gitu, nonton ke sana. Dan karena waktu zaman dahulu itu antar penonton dan antar pemain gamelan itu bisa saling interaksi, bisa berdekatan. Nah, saya apa istilahnya waktu kecil itu kan neritik gitu. Saya dilalah nyamperin orang yang sedang main gamelan dan apa tabuhnya itu saya ambil dan saya nabuh waton itu. Itu yo untungnya aja para pemain gamelan itu memaklumi karena itu anak kecil, jadi nggak terus ora oleh dan sebagainya. Tapi ya dari situ saya jujur ngerasa seneng aja sama gamelan. Jadi dua peristiwa itu sih saya kenal gamelan. Yap. Keren ya. Entah kenapa tuh. Yap. Keren ya. Entah kenapa tuh hampir seniman-seniman yang kita undang tuh rata-rata pasti ada pengaruhnya dari kebiasaan nonton wayang pas kecil gitu loh kalian. Sama semua loh dari pertama sampai Mas Fian. Oke, siap. Karena apa ya? Ke wayang kalau dalam sebuah pertunjukan wayang dan dalam pertunjukan wayang tersebut tuh antara gamelan sama wayang itu ya nggak bisa dipisahkan, karena walaupun sehebat apapun dalang, karena kalau tidak didukung dengan karawitan atau iringan yang menggugah menggugah suasana juga tetap sama aja, cuma kayak kulit diubah kayak aja tanpa ada ringan gitu. Kalau saya sekarang memaknainya seperti itu sih, dan itu ya satu kesatuan gitu. Dan ada rasa bangga gitu ya sejak kecil udah biasa nonton wayang gitu dan belajar gamelan dari situ. Oke. Nah kalau soal ngomongnya agak-agak deg-degan. Kalau soal instrumen nih. Kalau soal instrumen, nah Mas Fian tuh di instrumen gamelan tuh spesifik nggak sih megang instrumen apa, atau kayak cenderung yang wah apa aja menguasai nih, multitasker, multi talent gitu? Nah, kalau masalah itu sih kebetulan dari SD itu juga ada ekskul karawitan di SD-ku. Dan waktu pertama kali di sana itu instrumen yang apa istilahnya instrumen saya pertama kali kuasai adalah selentem. Oh ya, oke. Saya waktu kelas 4 itu sempat ikut lomba atau ikut pentas-pentas waktu di sekolah, itu instrumen yang paling istilahnya paling gunaku itu selentem. Tapi setelah saya naik ke kelas 5 dan kelas 6, karena pemain kendangnya waktu itu juga sudah lulus, nggak tahu kenapa kok saya juga pengen lah apa jenenge ndulan kayak atau memainkan alat musik ini. Jadi kalau dari SD sampai SMP sih kalau pentas kemana-mana saya expect-nya ke kendang. Namun setelah saya lulus SMP dan saya bersekolah di SMKI, dan di SMKI sih juga nggak bisa semerta-merta aku pengennya kendang terus, nggak bisa, karena juga ada mata pelajaran yang harus menguasai hampir semua instrumen. Jadi ya mau nggak mau, walaupun istilahnya ora iso banget, tapi hampir semua alat musik gamelan ya sitik-sitik iso gitulah sekarang. Siap. Ini seperti yang dijelasin Unggul juga di podcast kedua ya, kalau pemain gamelan tuh rata-rata bisa main hampir semua instrumen gitu, karena ada unity-nya di situ ya. Karena kalau di gamelan sih ada ini istilahnya apa yang saya rasakan itu, dalam gamelan tuh juga ada yang namanya gotong royong, saling ngomong dan sebagainya. Karena kalau katakanlah pengendang itu juga harus iso making atau iso ngegong, karena nanti hubungannya dengan tempo. Kalau misalnya dalam karawitan kan kendang itu sebagai sopirnya. Nah kalau si sopir ini nggak bisa merasakan, aku nggawe tempo cepet kira-kira nanti pakainya bisa nututi main enggak, atau kumpulnya bisa mukulnya nanti hasil suaranya bagus enggak, itu kalau nggak bisa menguasai mesake, dan nanti pertunjukannya juga tidak memuaskan sih. Jadi harus bisa semua paling enggak gitu. Oke, siap. Nah selain keahlian di beberapa instrumen gitu ya, Mas Fian tuh udah pernah main gamelan dari daerah mana aja Mas? Mungkin Sunda, Bali, Jawa gitu? Gamelan dari daerah mana itu? Kalau gamelan dari daerah mana sih? Yang dari SD sih kendang itu ada. Saya juga selain main kendang batangan atau kendang Jawa, itu dari SD juga sudah main kendang Sunda.
Tapi itu hanya spesifik kendangnya saja gitu. Tapi kalau apa istilahnya main gamelan dari daerah Bali atau dari daerah Sunda atau Jawa Barat itu pengalaman saya waktu kuliah di ISI sih, itu ada mata kuliah khusus karawitan Sunda dan karawitan Bali. Di pengalaman saya nabuh gamelan selain gamelan Jawa itu ya di ISI di kampus saya. Oke, siap. Nah, ini kembali lagi nih ke tema kita yang suaranya yang kedengarannya keren banget gitu ya. Aku terbang ke negeri seberang ya, itu rimanya mantap banget ya. Nah, Mas Fian boleh tahu ke pengalaman ke luar negerinya udah pernah kemana aja sih bersama gamelan? Kalau bermain bukan. Yang pertama di Korea Selatan, yang kedua di New Caledonia, itu di sebelah barat daya Australia itu di sana. Itu saya yang ke Korea itu sekitar kelas 2 SMK, dan yang ke Caledonia itu semester 6 kemarin, 2001 atau 2 tahun yang lalu kalau yang ke Caledonia. Oke, keren ya. Ketika boyband Korea pada kesini gitu, Mas Fian sebagai gamelan boy gitu ke sana dengan timnya gitu ya, keren ya. Ada fangirlnya nggak tuh Mas di situ Mas, mungkin dari Korea? Mungkin sih teman-teman itu ada, tapi kalau saya enggak. Loh, oke. Nah, boleh diceritain nggak? Mungkin salah satunya gitu dari Caledonia atau Korea yang paling berkesan gitu. Di sana ngapain aja sih Mas aktivitasnya? Selain nabuh gamelan gitu. Kalau yang berkesan sih semuanya berkesan karena itu itu juga ya tadi yang di awal saya bilang itu juga orang nyongko itu loh bisa ke sana. Tapi ada pengalaman itu ketika kita waktu ke Korea Selatan itu, di mana kita istilahnya bermalamnya itu di sebuah kalau dibilang itu entah itu kompleks kampus atau kompleks sekolah sih. Jadi ada sebuah asrama di sekolah itu, dan itu kita tidurnya di situ, jadi bareng-bareng entah dari kontingen Indonesia atau dari Rusia atau dari mana itu. Dan kebetulan juga waktu ke Korea itu ada istilah bukan kiriman, kontingen itu dari Bekasi, jadi sama-sama dari Indonesia. Kita ke Korea sedikit banyak bisa ngobrol sama teman-teman di situ. Itu yang di Korea itu sifatnya itu ya kekeluargaan di sana itu enak itu. Nah, kalau yang di Caledonia itu yang paling berkesan adalah di mana ketika kita dari Jogja itu ke Caledonia itu selain kita nabuh juga dalam rangka istilahnya ngesahke gamelan. Jadi yang teman-teman di Caledonia itu mengusahakan membeli seperangkat gamelan untuk dibawa ke sana, dan rombongan kita itu istilahnya yang pertama kali yang mengawali nabuh gamelan di sana gitu, istilahnya ngesahke gamelan di sana gitu. Siap. Yes. Keren banget ya. Ngesah. Wow, gitu pengalaman. Pasti untung pas main gamelan itu ya Mas, helmnya tidak kesakitan gitu kali. Itu banyak tuh teman-teman yang bilang, wah Jojongku Vian balik saka kono helmnya sesak ngono. Waduh. Nah, oke. Nah, soal motivasi nih. Kalau yang Korea itu kan pas SMK kan ya Mas ya? Ya, itu kan sebelum masuk ISI gitu. Jadi tanggung jawab beban SKS dan lain-lainnya kan belum terasa gitu kan. Nah, namun terlepas beban seperti itu ya, apa sih motivasinya sampai mau fokus nih main gamelan ya gitu, sampai tiba-tiba ini bisa ya sana ke Korea gitu. Apa sih motivasinya Mas? Motivasinya sih kalau dari awal saya nabuh gamelan sih motivasinya seperti teman-teman pasti bilang dan mengatakan bahwa untuk melestarikan kebudayaan. Tapi apakah dengan melestarikan gamelan kebudayaan itu kita juga istilahnya apakah seremeh itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan itu wes kita dilalahe bisa sampai ke sana itu jenenge
selain untuk kebanggaan juga untuk pacuan ke depannya juga. Jadi motivasinya saya yo wes iki tak kenalin yang kono, tapi juga juga enggak mau remeh-remeh iki aku tekan kono dolan gamelan enggak, tapi juga apa istilahnya saya juga harus belajar dari sana juga. Misalnya kalau apa sebuah kayak peraturan atau kedisiplinan sana dan sini kan kadang beda. Nah itu yang istilahnya tak jupo, tak gowo, tak bundeli, terus engko begitu tekan Indonesia, begitu tekan gone neng omah meneh iso ditularke ke teman-teman, bisa ditularin ke yus ke lingkungan terdekat kita lah, dan iso istilahnya membangun peradaban baru atau peradaban mental baru itulah untuk di sininya gitu. Okay. Kalau apa ya, ketika Mas Fian nih, ketika kita aku nggak pernah main gamelan ke luar negeri gitu, jadi kayak ketika Mas Fian mulai dari belajar gamelan gitu, mungkin di sanggarnya atau mungkin sekolahnya yang kemudian memberangkatkan gitu ke luar negeri, sampai ke pada masa ketika diundang ke luar negeri, itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang nggak sih Mas? Atau cenderung ya bisa lah mati gitu? Kalau proses panjang itu pasti, apalagi kalau yang pengalaman pertama waktu ke Korea itu kalau saya hanya merasakan bagaimana latihan, bagaimana kita selama hampir 1,5 bulan atau 2 bulan itu latihan untuk mempersiapkan apa yang akan ditampilkan di Korea. Jadi nggak ngurusi yang namanya harus bikin visa, harus apa dan sebagainya, itu juga memerlukan waktu yang sangat panjang karena mempersiapkan pementasan. Tapi waktu yang pengalaman ke Kaledoni itu dilalah saya juga sidik-sidik apa jenenge juga mengikuti proses bagaimana harus bikin visa, bagaimana nanti teman-teman yang belum belum punya paspor, cara membuat paspor gimana dengan rentan waktu ke Korea dan kemarin ke Kaledoni kan juga cukup lama, dan istilahnya proses-proses pembuatan paspornya kan juga beda, itu juga harus penyesuaian. Jadi yang apa ya semua pasti ada proses panjang dan tetap ada sesuatu yang berbelit-belit, walaupun kadang kita nggak merasakan, tapi apa dari dengar cerita oh ternyata nggak visa lagi ya harus misalnya 3 bulan sebelum keberangkatan biar nggak oh seneng biar nggak istilahnya orang kesusu dan bisa tepat waktu gitulah. Karena waktu pengalaman yang kemarin ke Korea itu harusnya kita bisa 2 minggu ke sana, 2 minggu di Korea, tapi karena visanya belum turun, alhasil hanya seminggu di sana gitu. Iya, banyak banget sih yang dipersiapkan selain mental, selain performan gitulah, atau mungkin kita juga bisa sedikit-sedikit belajar kebiasaan di sana kayak gimana sih. Apalagi makanan itu kan pasti berbeda jauh gitu loh. Itu juga harus penyikapan-penyikapan pribadi sih ya, itu. Itu kalau persiapan berupa latihannya itu mendekati hari H semakin intens kah? Apakah tiap malam gitu latihan atau gimana sih Mas? Kalau Itu latihan atau gimana sih Mas? kalau kalau dari 2 pengalaman itu sih biasanya seminggu kita latihan katakanlah 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Tapi nanti menjelang hari H, menjelang keberangkatan sih bisa juga dalam waktu seminggu bisa tambah jadi 4, tapi juga nggak harus terforsis juga karena kita juga harus mempersiapkan fisik kita juga kan gitu. Jadi untuk latihan penambahan waktu tetap ada, tapi juga nggak sing terus dredel seminggu langsung latihan full semua itu juga enggak. Jadi juga mempertimbangkan aspek yang lain itulah. Soalnya kalau di FIB UGM tuh ada salah satu BSO, badan buat untuk mahasiswa, itu mereka juga kebudayaan di Indonesia sih. Aku nggak mau bilang mereka kebudayaan apa, nanti ketahuan terus aku dibawa-bawa. Dan mereka tuh latihan tiap hari Mas, bener-bener tiap malam, bahkan hari libur aja mereka ke kampus kan. Dan itu ya malah terforsir kan, lama-lama orangnya kan jadi ngilang satu persatu karena kecapean juga kan. Iya. Bisa capek, bisa jenuh juga sih. Karena juga harus jogo lah biar itu nggak lepas, tim ini nggak lepas gitu lah. Biar moodnya juga enak gitu. Oke, siap-siap.
Eh, kalau menurut Mas Fian ya, kan kita sebenarnya di Indonesia tuh banyak lah seniman-seniman gitu kan, dari FIB ada, ISI ada, UNY juga ada gitu kan. Nah, ada juga sanggar-sanggar, komunitas-komunitas gitu. Nah, sebenarnya tuh apakah setiap seniman, setiap komunitas itu mereka sebenarnya punya peluang gitu loh untuk diundang ke panggung internasional, ataukah itu kayak hanya hak istimewa gitu, privilege dari, oh ini komunitasnya udah besar, jadi mereka aja yang diundang gitu. Atau ya gitu yang tadi aku bilang, kayak komunitas kecil, kalau mereka bisa membuktikan, mereka ada kesempatan diundang. Menurut Mas Fian seperti apa? Kalau menurutku sih, apalagi Mm-mm. dengan di era sekarang semua serba model apa serba istilah transparansi lah, semua serba online atau dan sebagainya itu Mhm. semua punya kesempatan. Oke, Semua siap. entah itu kelompok A atau kelompok kecil atau kelompok besar, semua itu istilahnya mempunyai kesempatan. Tapi Mm-mm. bagaimana istilahnya link link kita untuk ke sananya. Mm-mm. Dan apa yang namanya link itu juga apa istilahnya yaitu satu modal awal, karena biasanya kalau seperti itu kan kita yang diundang sana gitu, kita yang diundang Mm-mm. mereka. Jadi kalau kita nggak kenal mereka, yo mereka juga nggak akan kenal kita, yo yang mereka undang yang mereka kenal saja kayak gitu. Jadi semua punya kesempatan asal punya linknya, atau asal istilahnya gini lah, katakanlah berkunjung ke suatu sanggar atau berkunjung ke suatu kampung, dan di kampung itu ada kesenian, entah itu karawitan atau tari atau mungkin bahkan jadilan sekalipun, atau apa kalau di desa-desa itu yang main kerongkan itu apa jenenge saya lupa, apa gejok lesong atau apa. kalau Mm. kalau waktu istilah si orang asing ini datang dan disambut, dilalah bisa berkenalan, bisa istilah bertukar kontak, nanti bisa kontak-kontakan. Kalau di sana nanti ada acara dan istilah dari pihak sana menginginkan ada kesenian ini, itu bisa jadi mereka angkut ke sana. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama sih. Apalagi di era globalisasi seperti ini kan, apa-apa gampang diakses, dari YouTube juga banyak, dari mana-mana bisa diakses lah gitu. Jadi semua berkesempatan sih sebenarnya. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, kalau mau kita balik lagi dikit nih ke soal persiapan ya, Mas. Selain Mhm. latihan gitu sama visa, biasanya kalian mempersiapkan apa sih? Kalau kalau teman-teman, misalnya ya, kalau teman-teman tari tradisional kan biasanya mereka ada kelas make up juga supaya mereka make up sendiri di panggung gitu ya. Mungkin kalau Mhm, iya, teman-teman iya. di gamelan ada gamelan ada Mhm. persiapan apa lagi tuh, Mas, yang kami boleh tahu? Untuk persiapan mungkin selain selain latihan itu Mm-mm. ada yang paling penting sih kalau menurutku dan menurut pengalaman-pengalaman kemarin itu ya, bagaimana kita menghargai atau kita istilahnya sayang dengan alat musik yang kita atau alat yang kita bawa sih. Karena kalau misalnya di gamelan nih, kan juga istilahnya waktu kita keluar negeri kan juga orangnya hanya beberapa kan, nggak Mm-mm. mungkin banyak, kecuali emang di apa jenenge mereka mengharapkan itu. Tapi kan kru kan juga cuma satu atau dua, minimal tiga tiga dari kru dari kita. Tapi yang harus dipersiapkan kalau di gamelan nih, itu yang pertama harus tahu instrumennya, instrumen yang kita tabuh itu cara meletakkannya bagaimana gitu. Jadi Hmm. kalau waktu pentas itu kan yang istilahnya yo sing beresi kita, sing noto kita, engko sing istilahnya nanti yang mengeluarkan dari stage kan juga kita. Jadi kita harus paham bagaimana sih cara membawanya, terus cara meletakkannya nanti apa jenenge yang ditabuh atau yang dimainkan itu nanti kalau kita apa tatanya seperti kita menatanya seperti ini kebalik enggak, hal-hal teknis sih kalau kalau itu gitu sih. Jadi sama itu selain meletakkan, merawatnya juga. Karena kalau katakanlah andai kata aku nih bawa kendang ke Mm-mm. sana dan ternyata apa kendoranku kendangnya tuh sobek atau kendangnya tuh rusak, kalau Oh. kayu sih nggak masalah. Oh, yo Mm. masih istilahnya bisa dikondisikan lah, pakai pakai yang lain, entah tuh didempul atau apa, masih bisa. Tapi kalau kulitnya sobek, itu kan di sana nyarinya sulit. Nah, itu seperti seperti itu sih, lebih ke seperti itu kalau menurut saya. Oke, oke. Selain selain latihan-latihan, Oh, istilahnya penyikapan kita terhadap barang yang apa, tanggung jawab kita terhadap sesuatu yang kita bawa sih kayak gitu.
Oke, siap, siap. Nah, soal teknis ya, Mas. Aku Iya. nggak tahu sih di apa isi seperti apa ya, tapi kalau di FIB UGM gitu-gitu, kalau main gamelan tuh biasanya masih ada yang namanya sesajen gitu-gitu kan. Mm, Nah, mm. kalau ke luar negeri, apakah kalian juga nyulut sesajen atau kalian menjadi lebih modern nih, Mas? Kalau boleh tahu, kalau nyulut sesajen kan orang bingung nih, orang ngapain Iya, gitu. iya. Orang ngapain Iya, gitu. iya. Kalau di luar negeri Eh, gimana, Mas? Kalau di luar negeri sih, kalau apa ya dari pengalaman-pengalaman kemarin itu kalau andai kata sesajen itu memang diwajibkan atau diharuskan, Mhm. pasti yo piye piye dalane gimana jalannya tuh mesti ada sih. Kalau kalau yang berhubungan seperti ya, dengan seperti itu sih kalau kalau menurut pengalaman saya. Mhm. Katakanlah di dalam sesajen itu kan ada tumpeng yang Mhm. itu yang tumpengnya itu nanti ada istilahnya kayak menaranya itu ada cabai, terus ada Mhm. terasi sama ada bawang merah Mhm. terutama. Nah, kebetulan di daerah yang kita mau pentas atau kita mau gelar gamelan itu di sana diinformasikan bahwa yang namanya bawang merah atau terasi itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Tapi kalau andai kata untuk kita dapatkan, tapi kalau andai kata itu memang diwajibkan dan itu harus, gimana jalannya tetap ada sih. Nggak tahu, yo ono wae. Entah itu ada dilelah ada pengunjung yang kebetulan bawa bawang merah sama terasi, ya walaupun kita juga nggak tahu motivasinya dia bawa bawang sama terasi untuk apa itu loh. Tapi ya tetap mesti ada aja jalannya itu. Ada aja Iya. itu yang apa sesuatu yang di istilahnya diwajibkan yo ono wae gitu. Kayak gitu Mhm. sih. Semoga Agak lucu. bukan semoga bukan makhluk yang bawa bekal sendiri gitu ya. Daripada homesick gitu di luar negeri mah bawa sendiri dah. Jadi Oke, gitu oke. sih. Kalau menurut pengalaman-pengalaman kemarin gitu. Oke. Nah, kan apa? Setahuku waktu ke Kaledonia itu aku dapat bocoran dari Unggul itu kan juga acara yang formal ya. Tadi Mas Fian juga bilang kan itu sebagai peresmian gamelan juga kan ya di Ya, sana di sana. ya. Nah, itu ketemu orang-orang penting nggak sih Mas? Kayak tokoh-tokoh dunia gitu. Mungkin wah berjabat tangan dengan presiden atau gimana atau ya sekedar lihat-lihat aja gitu. Yo, yang pertama emang emang dihadiri beberapa petinggi-petinggi sana sih. Kayak aku lupa itu wali kota. Iya, wali kota Kaledonia itu dari wali kota yang dulu yang dulu ikut ke Indonesia, ikut ke Jogja maupun wali kota yang baru itu ada. Jadi sebelum sebelum mereka yang Kaledonia ini mengundang kita, dari mereka pun beberapa tahun yang lalu tuh juga ke sini ke Jogja itu main-main dan sebagainya. Jadi apa istilahnya kita juga ke sana lagi ketemu dengan mereka ya wah rasanya tuh kayak kita ketemu saudara sendiri gitu. Jadi Ya, nggak ada seperti batasan terus ketemu perdana menteri atau terus yang gimana itu nggak ya kekeluargaan sih gitu. Ya ada tokoh-tokoh oke. dari sana gitu. Siap, siap. Keren ya, keren, keren. Nah, setelah ke Korea sama ke Kaledonia nih, seandainya COVID selesai gitu kan. Nah, negara mana yang kemudian Mas Pian misalnya lagi kepingin banget aku mau main gamelan di sini gitu. Kayak oh di New Zealand di atas gunung-gunung gitu kan. Iya, iya. Ada nggak yang kepinginnya nih? Kepengen kalau kepengen sih mungkin di di apa yang sekarang terbesit dan dari dulu pengen sih ke Jepang sama ke Paris sih. Waduh, siap. Oke, di Menara Eiffel lah kan Mas gitu, main Wah, gitu. iya kita asik juga Kak kalau bisa gitu. Oke. Waduh, oke, siap, siap. Nah, ini kita udah menjelang ke akhir kita agak cepet ya ternyata podcastnya. Padahal ini, waduh, oke, siap, siap. Nah, ini kita udah menjelang ke akhir kita agak cepet ya ternyata podcastnya. Padahal ini podcast satu Wow. sebelum terakhir kan. Kerasa ya cepet ya. Padahal kayaknya naskahnya lama. Ini kita Wah, sedikit bocoran teman-teman. Jadi setiap podcast itu udah ada naskah pertanyaannya gitu lah teman-teman. Soalnya aku lupa gitu, bukan bukan apa-apa, akunya tuh pelupa. Mau nanya iya apa tuh iya lupa iya. gitu. Aduh, nah untuk teman-teman nih, teman-teman dari Desa Wirun, Desa Bukonang, mereka itu kan mereka tuh sebenarnya punya sentral
Sanggar Gamelan Mas. Cuma saat ini mereka kondisinya tuh sedang sekarat gitu. Mereka sudah pada dasarnya kehabisan pelestari lah. Ya, generasi-generasi mudanya tuh hampir tidak ada yang mau melanjutkan gitu kan. Nah, kemudian Kagama Sukoharjo sedang berusaha memperbaiki kondisi tersebut, mengembangkan Desa Wirun dan Desa Bukonang untuk menjadi desa wisata kesenian gamelan dan batik gitu. Nah, kan pastinya mereka butuh tenaga-tenaga muda lah, seniman-seniman muda yang akhirnya kembali mencoba untuk membangun karir atau hobi atau passion lah di dunia gamelan. Nah, Mas Fian ada nggak tips yang bisa dibagikan untuk mereka gitu loh dalam membangun karir supaya lebih ada prospeknya gitu ke depan gitu, ketimbang cuma main happy terus udah kelar tidak ada feedbacknya lagi ke mereka gitu. Oke, kalau apa bukan saran sih, ya ini sharing saja sih kalau dari saya. Kalau mau apa istilahnya, kalau mengumpulkan anak-anak untuk bermain gamelan itu emang apa yo, nggak angel dan nggak sulit dan nggak mudah sih sebetulnya. Karena yang pertama kita juga harus apa menyelami dunia anak itu seperti apa, dunia remaja itu harus pakem gini-gini dan sebagainya. Itu memang benar, memang ada yang seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke zaman dulu sih. Zaman dulu, zaman-zaman era-era kemerdekaan. Itu kan juga ada yang namanya kesenian tradisional, kesenian tradisi. Itu seperti kayak jadilan, seperti kayak tari-tarian yang di desa atau gejok lesung dan sebagainya. Nah, kesenian seperti itu tuh istilahnya yaitu merakyat gitu loh. Jadi Arab diolah piye wae itu ya nggak apa-apa, tapi tetap ada yang istilahnya yang pakem, yang kaku, yang bukan kaku sih, kaku itu terlalu kasar ya, yang pakem lah istilahnya gitu. Nanti ndak saya diselentik seniman-seniman kalau bilang kaku. Istilahnya yang pakem itu juga ada ya. Yo katakanlah keraton Solo, keraton Jogja, Puro dan Mangkunegaran itu pasti istilahnya gondeli yang pakem itu. Tapi di luar saya punya grup dengan unggul sih namanya Seruni, itu kita menggabungkan antara gamelan dan alat musik modern. Jadi nggak harus dur gamelan pure gitu, enggak. Jadi pokoknya yo berkreasilah dengan gamelan dan jangan sampai kaku gitu sih. Karena yaitu tadi balik ke tadi dunia anak, kalau misalnya di gamelan kan ada gending yang namanya gending ladrang atau gending ketawang, itu memang sudah ada pakemnya seperti itu. Dan nabuhnya kadang kalau istilahnya ketemu dengan yang dinamakan iromo loro atau iromo rangkep, itu memang kalau untuk anak-anak mesti anak-anak minatnya kurang, tapi dimulailah dari istilahnya kita membuat note yang itu dengan suasana yang menyenangkan gitu, suasana yang gembira, entah itu nanti ada istilahnya tanda harga atau pokoknya intinya dibuat bagaimana dalam suasana latihan, dalam suasana kita nabuh gamelan itu dibikin asik aja gitu. Nggak harus yang pakem-pakem banget, nggak apa-apa. Yang penting satu sih, mereka atau anak-anak muda atau anak-anak kecil ini modalnya satu dulu, senang dulu. Jangan sampai begitu mau nabuh gamelan karena yang ditabuh dengan nada yang acak-acakan dan sebagainya dimarahin. Nah, itu nanti bisa istilahnya mengecilkan hati mereka yang mereka pertamanya excited gini dan sebagainya, terus dimarahin, ojo ngono, ojo ngono. Ya mungkin untuk gamelan-gamelan yang dalam tanda kutip sepuh mungkin jangan sih, jangan dibegitukan, karena juga mengingat usia bahannya itu juga ditabuh ngawur juga bisa patah dan sebagainya. Tapi itu pengalaman saya yang tadi yang wayangan itu yang di Gembira Loka itu, mungkin waktu itu kalau saya dimarahin si pemain saron ini istilahnya saya trauma dengan salah satu, atau bahkan trauma dengan gamelan, bahkan trauma dengan wayang. Jadi untung saya waktu itu tidak dimarahin. Kalau dimarahin mungkin saya nggak bisa sampai luar negeri. Siap. Podcast ini tidak jalan gitu. Podcast ini tidak jalan gitu. Jadi yang pertama sih, yang paling utama dan pertama itu menumbuhkan rasa tertarik dulu. Kalau udah tertarik nanti suka. Kalau udah suka nanti kan biasanya kepo-kepo nih, ini gimana sih ya gitu. Kayak macam PDKT gitulah. Siap. Ini ngomong-ngomong nih. Jawabannya nih persis sekali dengan narasumber kita yang sebelumnya nih, Mas Fian
satu hati atau nonton podcast saya sebelumnya atau memang Yang mana gimana gitu ini? ya. Yang mana Ya, ini? yang apa bahwa kalau soal memperkenalkan gamelan tuh jangan apa dikit-dikit dimarahi gitu ya. Kita biarkan Hmm, apa yang generasi yang ya mana ini? yang apa bahwa kalau soal memperkenalkan gamelan tuh jangan apa dikit-dikit dimarahi gitu ya. Kita biarkan Hmm, apa yang generasi muda bereksplorasi sampai benar-benar hmm, cinta gitu, bukan trauma. Iya benar sih Mas, aku setuju. Ini untuk hmm. gamelan, untuk komunitas apapun tuh nggak tahu kenapa ya, biasanya Iya. senior-senior Hmm. tuh suka marah-marah mulu, heran gitu. Iya, iya. Kita ya jadi nggak Hmm. menikmati. Iya, Aduh. ya makanya itu apa dibuat suasananya senyaman mungkin lah. Jangan kaku-kaku banget lah itulah. Karena yo anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu kan juga beda kan, apalagi Mhm. apa sebenarnya yo itu globalisasi itu di internet banyak dan sebagainya itu kan juga mempengaruhi istilah pola pikir mereka dan dunia mereka itu lah. Makanya Mhm. saya tadi juga bilang bagaimana kita harus memahami pola apa dunia mereka itu. Jangan jangan sampai dunia kita dipaksakan diinstal di mereka gitu sih. Jadi malah kita yang Terakhir. Nah, nah, ini ada tidak Mas salam, pesan atau closing statement nih untuk teman-teman Desa Birun, Desa Bekonang atau pendengar podcast di Wangkaran yang sedang berkembang memeluk kebudayaan, kesenian dan mungkin sedang membangun karir misalnya di bidang gamelan, ya closing statement gitu. Sesuatu iya. yang manis gitu. Karismatik boleh Wah, Mas, boleh. waduh. Silakan. Ya, untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan dari Desa Wirun, Desa Bekonang atau semua kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini, saya sih cuma titip pesan dan saya juga apa jenenge, yo sama-sama kita bangun peradaban yang baru ini, peradaban yang sekarang ini dengan istilahnya kesenian tapi yo nggak usah kaku-kaku banget dalam Hmm. artian yo yo kesenian yang istilah yang pakem itu tetap ada tapi yo yo kesenian yang istilah yang pakem itu tetap ada tapi tidak dipungkiri kan dunia juga terus berkembang kan terus berkembang dan dari segi istilahnya ini kita sekarang dengan apa dengan online seperti ini kan juga juga apa berkembangnya sangat pesat itu loh jadi kalau gamelan atau kesenian kita juga cuma kaku stuck sampai di situ aja yo mungkin bakal bakal istilahnya kita bakal kangelan untuk menemukan menemukan apa ya istilahnya menemukan orang yang suka dengan produk yang kita bikin kalau itu kita bikin produk tapi balik lagi gimana kita merasa nyaman di situ kita juga menarik orang-orang yang istilahnya senang dengan kita juga jangan dengan paksaan Mhm. enjoy dan yo selakoni wae mengalir tapi jangan sampai tele gitu tetap harus ada yang namanya apa target-target itu juga ada tapi jangan jangan harus terpaku dengan target karena bagaimanapun juga nanti kedepannya juga kita juga nggak nyangka kan tahun 2019 akhir sampai 2020 kita ketemu dengan COVID kan juga nggak ada orang yang tahu gitu loh jadi Mhm. target memang penting tapi yus mengalir saja dan jangan sampai kaku-kaku dan yus istilahnya memang memang sudah dari dalam sudah yo aku tak istilahnya menekuni ini untuk sanggup ke depan ya wes dilakukan dilaksanakan jangan sampai itu jadi beban tapi ya apa istilahnya bikinlah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan lah gitu kita ya syukur-syukur dengan melestarikan dengan kita bermain gamelan bisa sampai luar negeri bahkan bisa bisa berkeliling dunia dengan gamelan ini kan juga suatu nilai plus kalau bagi saya gitu jadi yo jangan minder jangan minder tetap semangat dan ayo saling menyemangati gitu karena kita juga nggak bisa jalan sendiri-sendiri apalagi apa dalam dunia karawitan dalam kesenian itu yang namanya sosial yang namanya gotong royong itu pasti ada gitu jadi yo nek iso jangan sampai ada bentrok sana sini nek iso yo membangun relasi yang asik gitu syukur-syukur nanti ada seperti ruang atau entah itu Zoom atau seminar atau apa kita bisa sharing kita bisa yuk iso ngumpul iso ngobrol bareng gitulah jangan sampai ada gesekan sana sini karena kadang gesekan sana sini tuh yo bikin sesuatu proses tuh nggak nyaman sih gitu pemain Oke. tetap semangat Jus Siap, gas. Aduh, ya begitulah teman-teman. Sayangnya
cuma sampai PSD 5 doang, suara di Bangkara cuma sampai 5, ya sedih sekali, padahal ya siapa tahu mungkin besok-besok satu saat bisa lanjut dengan narasumber-narasumber lain gitu kan. Oke, Mas Fian, terima kasih banyak untuk waktunya. Siap, terima kasih juga dari saya. Yang sudah dibagikan ke teman-teman, sangat memotivasi sekali gitu. Mungkin teman-teman siapa tahu suatu saat jadi gamelan boy ke luar negeri gitu kan, punya fangirl, fanboy, siap. Iya, harus itu. Harus ada itu. Oh iya, karena nggak bisa dipungkiri juga beberapa istilah universitas di luar negeri itu juga ada yang mengembangkan gamelan itu. Kayak gitu. Jadi kita harus bangga dengan gamelan. Kalau kita bukan gamelan sih, kesenian Indonesia. Itu lebih banyak seperti itu. Siap. Aduh. Oke, terima kasih kembali nih Mas Fian untuk malam ini. Keren sekali ilmunya. Sekarang bebannya adalah kembali lagi aku bikin outro. Aku nggak punya outro. Aku bingung mau bikin outro apa. Ya, pokoknya gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton podcast Suara di Bangkara keempat. Aku nggak sabar ketemu teman-teman di podcast Suara di Bangkara kelima dengan suatu kejutan yang sangat-sangat berbeda dari PSD 1 hingga 4. Seperti kata Mas Fian, jangan pernah lupakan budayamu, selalu peluk apa yang kamu punya, jadilah dirimu sendiri seperti Kak Acil, cintailah kebudayaanmu sebelum kamu mencintai kebudayaan luar negeri, dan seperti kata Mas Made, selalu terbukalah dengan kesempatan yang baru dan selalu berikan orang ruang untuk berekspresi, gitu. Dan seperti kata Mas Unggul, jadi seperti gamelan, selalu unity in diversity. Seperti itu teman-teman, mantap. Seperti itu, dan pada dasarnya sampai jumpa di minggu depan. Dadah, terima kasih. Dadah.